Halo semuanya, kembali lagi di channel Lawan Kai News. Semoga kalian sehat selalu ya. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Boruto episode 239 dijelaskan akan digarap oleh Studio Lynx. Terlihat pada episode depan bahwa memang kemungkinan tidak ada adegan aksi yang berat. Sinopsis untuk episode 239 berjudul Anak Laki-Laki dari Pulau Pembuatan Kapal. Rilis pada 6 Maret 2022. Kapal pengangkut penduduk Dotu tidak lagi bergerak. Ini disebabkan oleh serangan anggota Funato sebelumnya. Denki mencoba memperbaiki kapal yang rusak, tapi itu terlalu sulit untuknya. Kemudian orang bernama Kajiki, pembuat kapal dan muridnya bernama Ikada, tiba dengan perahu kecil untuk memeriksa semuanya. Di pratinjau baru, Denki tampak kesulitan memperbaiki mesin kapal yang besar itu, serta ada percakapan antara Arumi dan Isari. Anehnya, setelah itu karakter anak laki-laki bernama Ikada di pratinjau kemudian muncul. Tampak dia mempunyai rambut berwarna coklat seperti Arumi dan Isari. Apakah ini kebetulan? Teori kami mengatakan bahwa Ikada masih ada hubungan dengan Isari dan Arumi. Ini berdasarkan warna rambutnya. Entah hubungan darah atau sesama klan inti Funato. Tapi selain itu, bisa saja teori lain mengatakan bahwa Ikada adalah penyamaran dari Isari. Isari bisa saja menggunakan henye untuk menjadi Ikada. Mengingat saat menggunakan henye, kadang warna rambut akan sama seperti Boruto atau Naruto. Setelah menonton episode 238, menarik untuk membahas episode lebih lanjut, di mana episode ini lebih menarik karena mengisahkan pembunuhan yang misterius. Lalu apa saja pembahasannya? Simak satu persatu. 1. Studio yang mengerjakan. Studio yang mengerjakan Boruto episode 238 rupanya dikerjakan oleh studio Maru Animation. Tentu Maru Animation bukanlah spesialis dalam adegan aksi. Diperlihatkan bagaimana memang pada episode kali ini adegan aksi sangat sedikit sekali. Bahkan saat adegan aksi tampak kaku dan sederhana. Tapi untuk keseluruhan animasi cukup bagus untuk cerita kali ini. Pasalnya, memang cerita kali ini memfokuskan pada penyelidikan kasus pembunuhan. Untuk ini, tidak diperlukan animasi aksi yang terlalu rumit, sehingga Pierrot tidak turun tangan. 2. Kapten Taiki tewas. Taiki adalah kapten yang selama ini memandu Boruto dan kawan-kawan. Bahkan, dia bisa mengemudikan kapal besar tersebut dengan mudah dan memandu pulang ke Kirigakure. Ternyata dia menjadi target pembunuhan oleh anggota klan Funato. Tentu ini strategi mengadu domba untuk memudahkan menghancurkan kerjasama tim dari dalam. 3. Kyoho difitnah. Tentu alat untuk membunuh Kapten Denki adalah senjata dari Kyoho. Kemungkinan saat Kyoho tertidur, senjata itu diambil musuh dan membunuh Kapten Taiki. Ini sebabnya kapak Kyoho berlumuran darah. Kyoho tentu sangat terkejut, apalagi dia tidak bisa melihat darah. Kemungkinan anggota Funato ini mendengar bahwa 3 orang yaitu Kyoho, Buntan, dan Hebishiko merupakan tahanan Kirigakure. Sedangkan Kyoho paling mencolok di mana Kyoho bisa lepas kendali dan memakai topeng. Ini sangat cocok untuk menjadikan Kyoho target kambing hitam. 4. Kecerdasan Kawaki. Rupanya di antara Boruto dan lainnya, Kawaki terlihat yang sangat cerdas mengungkap kasus pembunuhan ini. Kawaki memperlihatkan dengan detail apa petunjuk di sekitarnya. Dimulai dari kabar mengenai 3 shinobi narapidana hingga kesaksian palsu dari penumpang. Ini semakin jelas ketika keterangan penumpang saksi itu tidak sesuai kenyataan, di mana rute dari kamar Kyoho ke kamar kapten berlawanan dengan kantor penumpang itu ke kantornya, menjadikan kesaksian itu jelas tidak benar.
Disinilah Kawaki menyusun rencana untuk memancing keluar pembunuh yang sebenarnya. Atas hal ini, membuat Kawaki bisa dijuluki detektif cilik. Tentu paling menarik di mana Mitsuki juga kagum dengan Kawaki ya. 5. Kesetiaan klan Funato. Anggota klan Funato ini berbadan besar, tapi tentu karena dia hanya sendiri, dia menggunakan cara pengecut. Dia bisa mengubah dirinya menjadi air layaknya Shigetsu. Jutsu mengubah diri menjadi air merupakan Kekkei Genkai khas klan Hozuki, yaitu Suika no Jutsu. Jurus ini ternyata bisa membuat tubuh menjadi cairan yang bisa bergerak. Hal ini membuat tubuh bisa diletakkan di mana saja seperti botol. Atau dia bisa dengan mudah kabur dari penjara dengan mengubah diri menjadi cairan. Namun dijelaskan bahwa anggota klan Funato ini sangat setia kepada klan Funato dan pemimpin mereka Arumi. Bahkan dia rela mati demi klannya. Dia meledakkan diri untuk menghancurkan mesin kapal. Tentu dengan ini kapal akan berhenti berjalan dan bisa saja klan Funato akan menyusul mereka. 6. Pedang Hebichigo. Kemampuan Suika no Jutsu bahkan bisa menembus celah-celah sempit sekalipun. Namun kerennya pedang Hebichigo dan menangkap cairan ini. Pedang Hebichigo dinamakan Nuibari. Nuibari adalah pedang tertipis dari 7 pedang Kirigakure. Bentuknya sendiri adalah pembesaran dari sebuah jarum yang panjang dan tajam di bagian ujungnya. Siap menusuk tubuhmu seperti bentuknya. Tentu kekuatan dari pedang ini menyerupai jarum dan benang. Kesimpulannya, kali ini tim 5 terutama Iwabi akhirnya bisa lebih dekat dengan Buntan, Kyoho, dan Hebichigo. Tentu ini perkembangan karena kakek Iwabi yang terbunuh oleh Shinobi Kirigakure tidak akan mudah menjadi teman Shinobi Kirigakure. Kini persahabatan ketiga orang ini mulai terjalin di episode ini. Dan ini tentu akan menarik ke depan, di mana mungkin Kagura, Kyoho, Buntan, dan Hebichigo kelak akan melawan 3 teman mereka yang lain dari 7 shinobi pedang yang baru. Itulah sekilas pembahasan dari kami, saksikan terus kami hanya di Awan Kai News. Terima kasih dan sampai jumpa.